Hai hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Kali ini Pandai Kotoba akan ngasih tahu nih gimana caranya bikin rekening di Jepang. Dan apa saja dokumen yang dibutuhkan dan bagaimana langkah-langkahnya. Untuk minasang yang akan atau baru tiba di Jepang untuk tinggal di sana, dalam beberapa waktu pastinya terfikirkan untuk membuka rekening bank untuk memudahkan transaksi keuangan. Mungkin saja beberapa hari dari minasang yang telah difasilitasi oleh sponsor, baik itu dari pihak di pekerjaan maupun keluarga yang telah terlebih dahulu tinggal di sana untuk dibukakan rekening bank lokal. Namun ada baiknya minasang juga memahami sendiri dokumen apa saja yang sebenarnya yang dibutuhkan saat akan membuka rekening bank di Jepang dan bagaimana langkah yang seharusnya dijalani saat membuka rekening bank tersebut. Pertama-tama, mari kita simak dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membuka rekening bank di Jepang. Yang pertama, ada Zairyukado. Zairyukado ini berarti residence card atau Juminhyo, yang artinya sertifikat atau kartu bukti tinggal di Jepang, atau bisa disebut juga sebagai kartu penduduk. Untuk minasang yang tinggal di Jepang hanya untuk waktu yang singkat, tentu tidak akan bisa mendapatkan residence card. Karena itu memang pada umumnya orang asing yang tinggal di Jepang hanya untuk periode tinggal yang singkat, misalnya kurang dari 6 bulan, tidak bisa membuat rekening bank sendiri. Namun memang jika orang asing yang sudah berada di Jepang selama 3 bulan atau lebih, tetapi masa tinggalnya masih kurang dari 6 bulan, dapat juga mencoba membuka rekening bank yang nantinya akan dikenakan persyaratan tertentu. Nantinya minasang akan tetap dianggap sebagai bukan penduduk Jepang karena kurang cukupnya masa tinggal. Namun walaupun nantinya minasang bisa membuat rekening bank di Jepang dengan persyaratan khusus tadi, akan ada beberapa fasilitas perbankan yang tidak dapat minasang nikmati, seperti halnya pemilik rekening bank biasa. Yang kedua, siapkan paspor. Tentu saja, sebagai orang yang tinggal di negara asing, minasang tentu memerlukan paspor sebagai tanda pengenal atau tanda identitas. Selain dokumen kependudukan di atas, paspor akan selalu diperlukan ketika mengurus legalitas, perizinan maupun hal-hal lainnya di Jepang. Yang ketiga, siapkan Jusho. Sama halnya seperti di Indonesia, Jusho atau alamat tinggal diperlukan juga untuk proses pembuatan rekening bank di Jepang. Informasi alamat tinggal ini diperlukan sebagai bukti bahwa minasang benar-benar sedang tinggal di Jepang. Misalnya, alamat tinggal yang tertera pada Zairyukado atau residence card, serta dokumen asli tagihan listrik, air, dan gas. Yang keempat, siapkan ingkang. Ingkang atau hanko adalah cap berisikan tanda tangan atau pengenal diri. Saat menandatangani dokumen yang penting di Indonesia, minasang pasti akan mengesahkan dokumen tersebut dengan tanda tangan. Namun di Jepang mencap stempel dengan nama pribadi seperti tanda tangan merupakan cara legal untuk mengesahkan dokumen. Beberapa bank memang bisa menggunakan tanda tangan basah dalam proses pembuatan rekening. Namun memang sebagian besar tetap menggunakan ingkang dalam pelegalan dokumennya. Nah, ingkang juga nggak hanya untuk bank saja tapi bisa untuk keperluan lainnya. Seperti misalnya pada saat menyetujui dokumen sewa penyewa apartemen atau pengajuan penggunaan listrik. Nah, oleh karena itu, ada baiknya minasang agar bisa membuat ingkang sendiri ya. Minasang bisa mencetak ingkang dengan nama minasang yang ditulis dengan huruf katakana. Yang kelima, siapkan Renrakusaki Deno Bango. Renrakusaki atau nomor kontak, hal ini berarti nomor ponsel yang minasang gunakan. Jika minasang tidak memiliki nomor kontak atau nomor telepon pribadi, maka pengajuan pembukaan rekening bank minasang akan berisiko tertolak. Oleh karena itu, pastikan minasang ketika di Jepang mempunyai nomor pribadi ya. Yang keenam, kartu identitas pelajar jika minasang memilikinya. Jika minasang tinggal di Jepang untuk keperluan sekolah, minasang perlu juga menyertakan kartu identitas pelajar. Setelah kita sudah tahu dokumennya apa saja, nah kali ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk membuat rekening di Jepang. Langkah yang pertama, minasang bisa mendatangi kantor cabang dari bank yang diinginkan. Bawalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembukaan rekening baru ke kantor cabang bank tujuan minasang. Dan minasang bisa nih memilih kantor cabang unit bank yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selanjutnya, melakukan prosedur aplikasi pembukaan rekening baru. Setelah sampai di bank, lakukan proses aplikasi pembukaan rekening baru. Setelah prosesnya selesai, minasang bisa membawa pulang buku rekening di hari yang sama dengan hari pengajuan. Langkah selanjutnya, pembuatan kartu tabungan atau debit. Kartu ini akan diberikan pada minasang setelah proses aplikasi rekening baru selesai. Proses pembuatan kartu dan lamanya pembuatan akan berbeda tergantung dari bank yang dipilih oleh minasang. Dokumen-dokumen sudah disebutkan, langkah-langkahnya juga sudah Pandai Kotoba sebutkan.
Selanjutnya akan ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat minasang membuat rekening di Jepang. Yang pertama, waktu tunggu. Lalu hal yang kedua, tidak semua kantor cabang bank memiliki pengantar dengan bahasa asing. Yang ketiga, PIN 4 angka. Yang kelima, pastikanlah cara melakukan transfer uang. Nah, begitulah cara membuka rekening di Jepang. Pandai Kotoba sudah menyebutkan ya dokumen apa saja yang penting, bagaimana langkah-langkahnya, dan beberapa hal yang harus minasang perhatikan. Semoga video ini bermanfaat untuk minasang yang ingin membuka rekening di Jepang dan yang sedang tinggal di Jepang atau yang akan tinggal di Jepang. Jangan lupa untuk share, like, dan komen video ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Pandai Kotoba. Terima kasih, ja matane, bye bye.